Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ke web ketiga kita ini dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita di mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kali ini kita akan melakukan web yang ketiga bersama saya, Bunita Syaputri. Ibu akan membahas tentang tugas dua ya. Tugas dua kita mengenai menu apa kemarin pembuatan aplikasi restoran. Nah, untuk yang kemarin itu kan sudah dibuat menu ya, kemudian ada pemesanan, dan menunya menu makanan, kategorinya makanan dan minuman. Kemudian ada juga menu pemesanan dan pencetakan struk ya, struk pemesanannya. Nah, di sini Ibu coba share dulu apa-apa aja yang sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini tugasnya untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ya, untuk pemrograman berbasis desktop tugasnya di sini untuk membuat menu menu dari sebuah restoran ya, aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Jadi di sini ada pertama membuat menu input input menu restoran, kemudian ada pemesanan, kemudian juga ada menghitung total biaya gitu ya. Jadi di sini mahasiswa diharapkan dapat menggunakan implementasi array, string, sama metode. Kemudian juga ada penggunaan tipe data di awal, variabel, kemudian keyword, kelas, objek, dan metode. Dan juga untuk struktur keputusannya seperti if else, switch case, nested if, gitu ya. Kan kemudian juga ada seperti for each, while, do while, gitu. Jadi semuanya dirangkum dalam satu aplikasi restoran ini ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti minggu kemarin atau tugas pertama, itu ada pembuatan aplikasi restoran awal, itu hanya mencakup dari input menu restoran, pemesanan, kemudian menghitung total biaya gitu ya. Jadi setelah itu mencetak struk pesanan. Nah, apa bedanya dengan yang tugas kedua ini? Tugas kedua ini sebenarnya kelanjutan dari tugas pertama. Di sini kita ada penambahan, ada menu aplikasi atau manajemen menu aplikasi ya. Jadi di situ ada kita pilih sebagai pelanggan, kemudian juga kita bisa pilih sebagai pemilik. Nah, jadi kita sebagai pelanggan kita memesan, pemilik kita bisa menambah, mengubah ataupun menghapus menu yang sebelumnya seperti itu. Ya. Jadi eh, untuk menu yang kemarin kita buat itu kan sudah ada kategori makanan, minuman. Nah, di sini diminta untuk eh, memasukkan seperti yang kemarin itu ada apa namanya? Potongan harga atau biaya biaya pajak lah dulu ya. Biaya pajaknya 10%, kemudian ada biaya pelayanan 20.000 dan kemudian juga ada diskon jika pesanan kita 100.000 atau lebih dari 100.000 gitu ya. Jadi ada juga pajak dan juga ada diskon. Jadi pajak dan diskon itu sama-sama 10%. Jadi kalau misalnya lebih dari 100.000 kita tidak kena pajak itu deh sebenarnya ya. Karena dipotong dari diskon gitu ya. Kemudian ada juga penawaran beli satu gratis satu. Nah, ini merupakan tugas satu kemarin sudah dibuat ya. Bagi yang udah ngerjain tugas satu tuh udah gampang. Jadi tinggal melanjutkan di tugas dua. Karena ini
poin pertama, input menu restoran itu udah dibuat kemarin. Adanya menu makanan, minuman dengan kategori, dengan harga, dan dengan namanya gitu ya. Kemudian pemesanan. Pemesanan kemarin juga sudah kita buat di tugas satu, yaitu ada pemesanan dari pelanggan ya. Jadi berdasarkan dari daftar menu yang kita buat di poin pertama. Kemudian di sini juga ada eh, menghitung total biaya. Total biaya itu dihitung tadi adanya pajak, berapa tadi kita pesan, misalnya ada 10 item, harganya berapa misalnya kan. Jadi dikali 10 dikali per item harganya sama dengan berapa jumlahnya. Kemudian kenakan pajak dikalikan pajak 10%, kemudian lagi tambah lagi dari biaya biaya pelayanan ya 20.000. Dan jika ada banyak atau lebih besar dari 100.000 pembelian kita atau pemesanan kita itu dikasih diskon ya, dapat reward diskon. Kemudian ada lagi gratis satu, beli satu gratis satu untuk yang 50 ke atas untuk minuman ya, minuman. Kalau kita beli minuman itu harganya 50.000 ke atas dapat penawaran beli satu gratis satu gitu ya. Nah, mencetak stroke ini poin yang keempat, mencetak stroke pesanan ini sepertinya juga sudah di tugas satu ya. Di tugas satu juga udah kemarin dikerjain. Ya, bagi yang sudah mengerjakan itu lebih enak karena kan udah tinggal melanjutkan. Nah, yang bedanya di sini ada manajemen menu aplikasi. Jadi di sini diminta untuk eh apa namanya? Ada ya yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk mengelola menu dari pemilik restoran seperti itu ya. Jadi ada pilihan kita mau jadi sebagai pelanggan atau sebagai pemilik tuh. Nah, jadi navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Nanti bisa back back ke halaman awal seperti home gitu ya. Kalau misalnya kita di website gitu ya. Nah, jadi di sini catatannya mahasiswa itu diminta untuk membuat video ya. Sini durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Nah, jadi kalau ada berbeda-beda nilai itu pasti ada sesuatu yang lebih dari yang dinilai yang lebih rendah daripada nilai yang lebih tinggi. Karena nanti di sini dinilai itu ada videonya, kemudian cara penjelasannya, kemudian juga nanti ada source code-nya dikirim atau tidak, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, oh teman saya 90 saya cuma 85 mungkin ada di tidak mengirimkan source code, seperti itu. Videonya tidak terdengar. Karena yang Ibu lihat, Ibu periksa kemarin ada yang tidak ada suara, cuma ada nggak video dia mengerjakan, tapi nggak tahu tuh wajahnya siapa. Terus suaranya juga nggak ada, cuma ada musik-musik gitu aja. Nggak tahu tuh memang buatan sendiri atau ambil dari YouTube atau dari teman gitu ya. Nah, jadi Bu Wanti-wanti dari sekarang itu usahakan itu yang mengerjakan sendiri, walaupun misalnya ngerjain bareng sama teman atau dapat dari sumber dari YouTube boleh. Tapi untuk perekaman videonya usahakan kalian sendiri dengan wajah kalian sendiri. Kemudian suara kalian juga jelas seperti itu. Jadi ibu bisa dengar, oh ini penyampaiannya seperti itu. Bagus nggak? Tepat nggak? Gitu ya. Jadi eh untuk nanti tugas dua, ibu harap yang kemarin ibu udah chat di tugas satu itu ada kolom komentar kayak NB Bu buat itu. Jadi kalau misalnya masih ada komentar dari ibu, berarti itu harus diperbaiki kalau misalnya mau nilainya maksimal seperti itu ya. Kalau misalnya nilai masih 70 kan bisa tuh dinaikin. Jadi misalnya 90 atau 85 ya. Jadi mendekati dari A gitu ya.
Jadi bisa diperbaiki. Nanti kan jangan lupa cek ibu kalau misalnya udah diperbaiki. Jadi ibu nggak tahu tuh nanti siapa yang udah perbaiki, udah merevisi atau menambahkan apa yang ibu minta kemarin di situ. Jadi sebagian ada yang mengirim cuma PDF, ya kan, atau Word aja, cuma nama, ya, jadi tidak ada source code, tidak ada video, link video. Boleh linknya itu berupa dari YouTube, boleh dari Google Drive. Nah, itu nggak dibatasi sih, bebas mau dari mana aja kalian kirim gitu aja. Nah, jadi kalau misalnya ada note dari ibu, ada catatan itu di kolom komentar, itu coba dilihat lagi, diperbaiki atau ditambahkan apa-apa yang ibu bilang. Misalnya ada menu, misalnya di sini ada poinnya gitu kan. Ada di sini ada misalnya ada beli satu gratis satu, tapi kalian ini nggak buat misalnya di programnya. Nah, ibu lihat di situ belum ada, ibu cek, kemudian tolong ditambahkan lagi gitu ya. Nanti di chat ibu, saya sudah menambahkan di perbaikan di tugas satu. Mau diperiksa lagi Bu, seperti itu ya. Nanti Ibu cek lagi, kalau memang sudah ada penambahannya, sudah terlihat beda dari yang sebelumnya, nah Ibu akan menambahkan nilai yang sesuai dengan yang kalian kerjakan. Nah, jadi itu aja untuk tugas tugas dua, tugas dua ya. Jadi ini Ibu akan bahas sedikit tentang tugas dua kita ya. Mbak Siki tinggal tugas dua kita. Kebetulan ini Ibu pakai yang hmm, Java online ya. Jadi kalian yang berkendala kemarin di instalasi Javanya atau belum install Java, boleh dari yang online juga. Karena kita untuk menampilkan eh, fungsi-fungsi yang ada juga nggak apa-apa sih di sini. Yang pasti hasilnya keluar gitu ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, di tugas dua itu ada kita pilih menu ya. Jadi kita bisa buat 3 menu atau 2 menu nih ya. Keluar ini kan pilihan terakhir ya, option ya. Jadi ada menu pelanggan, kemudian ada menu pengelolaan atau pemilik ya. Kalau untuk desainnya, nama restorannya itu bebas. Kalian mau buat restoran kalian sendiri atau mau buat restoran nama-nama yang bagus, yang cantik, terserah ya. Jadi itu bebas. Kemudian juga dari daftar-daftar menunya juga bebas. Mau menurut kota-kota kalian sendiri, menu makanan yang kalian suka, atau menu-menu yang memang lagi trending, boleh. Nah, di sini kalau yang pada menu pertama, kemarin kita udah bahas di tugas satu kan, yang seperti Ibu bilang tadi di awal tadi, itu ada misalnya apa namanya kategori makanan, minuman. Nah, di sini kita pilih misalnya satu dulu lah ya, untuk melihat apa sih yang ada di menu pelanggan seperti itu ya. Menu pelanggan di sini Ibu buat itu ada lihat daftar menu, buat pesanan. Jadi ini kita nih berperan sebagai pelanggan nih ceritanya. Jadi kita mau apa nih? Lihat menu atau buat pesanan? Oh, lihat dulu dong pesanannya, daftar menunya apa-apa aja gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya menu makanan, ini Ibu buat di sini nasi goreng, mie ayam, bakso, ayam bakar madu gitu ya. Kalau misalnya untuk penamaan ini dan penamaan minuman dan makanan itu terserah kalian mau dikategorikan makanan minuman apa aja yang mau dibuat itu terserah ya. Nah, kemudian di sini ada misalnya apa namanya itu nasi goreng spesial, mie ayam bakso ini harganya. Kemudian ada ayam bakar madu, soto, gado-gado, rendang sapi. Nah, ini kategori makanan ya. Kamu tambah lagi juga boleh. Mau 10 misalnya. Kemudian di sini ada kategori.
minuman. Di sini ada es teh manis, jus alpukat, seperti itu ya, es jeruk segar, kopi susu kekinian. Ini boleh lihat di kafe-kafe di sekitar ya. Kemudian air mineral, ya ini penting juga. Kemudian milkshake, ini up to you ya, to you ini. Kemudian, nah ini tadi kita mau lihat, kita buat pesan dulu, kita buat pesan, pilih dua. Nah, kita ini memesan makanan nih ceritanya kan, pemesan makanan. Kemudian apa yang mau kita nomor aja, nomor menu yang mau kita pesan itu adalah misalnya 3 ayam bakar madu gitu ya. Nah, ayam bakar madu jumlahnya misalnya 5. Nah, jumlahnya 5. Nah, kita pesan lagi apa misalnya minumnya es jeruk aja deh. Es jeruk, kemudian di sini jumlah berapa? 9 nggak usah. Jumlahnya misalnya 5. Oke. Nah, jadi di sini jadi kalau kita kita sudah memesan semuanya, kita buat selesai misalnya. Selesai. Ya, jadi untuk mengakhiri pesanan kita, kita buat itu menu selesai gitu ya. Kemudian untuk struk pembayarannya di sini sudah jadi misalnya apa tadi yang kita pesan seperti itu ya. Yang kita pesan ayam madu bakar berapa jumlahnya gitu. Jadi di sini ada subtotal menjumlahkan ya. Menjumlahkan berapa tadi yang kita pesan, kemudian harganya berapa dikalikan. Di sini ada subtotalnya, kemudian ada diskon. Tadi diskonnya 10% ya. Karena pembelanjaan kita atau pemesanan kita sudah 225 lebih dari 100.000 tadi dapat diskon 10% gitu kan. Nah, kemudian ada minumannya ya. Jadi ini tadi ada promosi minuman ya, dapat gratis satu. Nah, totalnya di sini kemudian penawarannya, jadi pajaknya, potong pajak, kemudian biaya pelayanan. Biaya pelayanannya 20.000 tadi ya. Nah, semua itu digabungkan atau dijumlahkan jadi 231. Itulah yang harus kita bayar dari semua yang udah tadi dipotong, pajak, ada biaya layanan juga, ada biaya apalagi potongan harga tadi ya, diskon ya. Jadi hasilnya 231. Nah, di sini juga kita bisa pilih sebagai apa misalnya sini terlalu lama ya. Nah, itu tadi. Kemudian kita karena terlalu lama, kita back lagi, kita run kembali. Oke. Nah, itu tadi sebagai pelanggan. Coba kita coba sebagai pemilik ya. Sebagai pemilik, kita tes. Nah, ini merupakan tugas inti dari tugas 2, yaitu kita sebagai pemiliknya, ya, kita bisa mengelola restoran atau aplikasi kita. Lihat daftar menu, di situ ada pilihannya, tambah menu baru, seperti yang Ibu bilang tadi, kemudian ubah harga menu, harganya diubah, dan hapus menu. Jadi ada bisa menambah, bisa mengedit, atau mengupdate ya. Kemudian juga bisa menghapus atau delete. Kita misalnya mau lihat dulu menunya. Kita lihat. Nah, di sini menunya tadi. Ini ada nasi goreng, ayam ya. Nah, kita mau tambah misalnya. Kita
Kita mau apa nih? Kita coba dua ya. Tambah, kita tambah. Berapa menu baru yang ingin ditambah misalnya? Misalnya kita buat satu, gitu ya. Kita mau nambah nih menu baru. Menu baru apa namanya gitu ya. Misalnya es kuut misalnya yang lagi ini. Es kuut misalnya ya. Es kuut itu seperti es timun gitu ya. Harganya berapa tuh? Kita buat aja lah 15.000 ya. Kategori apa dia? Nah, kita mau buat minuman. Oke. Nah, jadi setelah kita tambah ya, muncullah dia es kuot berhasil ditambahkan. Nah, kita mau lihat nih es kuotnya nambah nggak di situ di daftar 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 menu kita gitu ya. Kita lihat, kita pilih satu, kemudian, nah di sini udah muncul yang kita tambahkan tadi gitu ya. Jadi kita udah nambah menu baru. Di sini nampil dia di daftar menu yang ada gitu. Kemudian kita misalnya mau ubah harga misalnya. Oh ini ke apa namanya? Kemurahan nih gitu kan. Kemurahan nih harganya. Oke, biaya-biaya makin mahal gitu. Jadi kita harus menambahnya atau mengedit, mengupdate-nya ya. Apa yang mau ditambah misalnya? Masukkan nomor menu yang ingin diubah harganya. Misalnya tadi si es kuot tadi yang 15.000, ini kan dia poinnya ke 13. Oke kan, es kuot 13. Kita masukkan. Nah, harga lamanya 15.000. Kemudian mau kita update nih. Jadi misalnya, oh, jadi 17.000 aja gitu ya. 17.000. Oke. Nah, konfirmasi ubah harga, ya atau tidak? Ya, ya. Kemudian ada apa namanya? Message box-nya yaitu harga berhasil diubah. Nah, kita lihat lagi, dilihat menu apakah berhasil diubah atau tidak gitu ya. Jadi 17.000 ya. Nah, di sini es kuotnya berubah jadi 17.000. Karena tadi awalnya 15.000 ya. Karena biaya-biaya bahan mungkin naik ya. Jadi naik juga lah harga yang kita jual. Nah, misalnya kita ini mau hapus nih. Misalnya 4, kita mau hapus. Kita mau hapus, apa yang mau kita hapus misalnya? Es kuot tadi misalnya, oh salah gitu ya kan. Es kuot tadi nggak jadilah, nggak makan gitu. Nggak laris nanti gitu. Oke, konfirmasi hapus menu es kuot ya, ya. Oke. Hmm, oh terlalu lama tadi ya. Ya lah, lanjut. Ya di sini kalau terlalu lama dia nggak respon gitu ya, nggak respon lagi dia. Oke kita lanjut, kita ulang aja, kita ulang, kita ulang. Misalnya kita pilih tadi apa? Dua. Nah di sini kita pilih dua. Oke. Nah kita pilih dua, kita ke tadi apa? Hapus ya. Hapus.
Misalnya tadi udah terhapus. Nah, suka nomor mana yang ingin dihapus, misalnya 12, 15, ya, berhasil, berhasil dihapus. Oke, kita lihat lagi. Nah, jadi milkshake tadi sudah tidak ada di daftar daftar menunya, gitu ya. Nah, jadi pilih nol untuk kembali. Oke. Nah, jadi kalau kita pilih nol untuk kembali, itu kita pilih kembali atau back ke menu awal. Kayak kita misalnya di web itu ada menu home, ya kan, beranda, gitu ya. Jadi kita kembali ke awal lagi. Nah, jadi nanti ini untuk kelanjutan dari tugas dua ini adalah adanya pengelolaan dari pemilik ya, pengelolaan menu pengelolaan pemilik gitu ya. Jadi bisa dilanjutkan nanti program yang aplikasi yang pertama tugas satu itu dilanjutkan tambah ke dibagi menjadi dua menu, ada menu pelanggan, kemudian ada menu pemilik gitu ya. Jadi di sini kita memasukkan yang namanya menu tadi ya. Bagi teman-teman yang lain yang belum mengumpul itu segera disubmit tugas-tugasnya sebelum tanggal 25. Terakhir itu 25 itu hari Senin ya, jam 3 tuh. Jangan lupa ya teman-teman yang lain juga dikumpulkan walaupun hari ini tidak tidak ada peserta yang hadir untuk web ketiga. Ibu harapkan video ini ditonton dan mana-mana yang harus diperbaiki di tugas itu dikerjakan atau dikirim ulang ke Ibu. Kalau misalnya di tugas satu kemarin ada yang kurang, kan masih bisa kalau yang udah submit masih bisa tuh perbaiki. Ya, oke lah kalau begitu hari ini kita selesaikan dulu tuh web kita ya, karena di sini pakai Zoom jadi berbatas waktu. Nah, jadi di akhir kata di Ibu wanti-wanti atau Ibu ingatkan kembali untuk yang belum mengumpul tugas itu segera dikumpulkan karena yang dinilai untuk mata kuliah berpraktik itu adalah tugas 1, 2, 3. Nah, kalau diskusi kita itu tidak dinilai karena kalau diskusi itu untuk mata kuliah tidak berpraktik seperti teori-teori aja, tidak ada tugas-tugas pembuatan aplikasi seperti itu ya. Jadi untuk di tugas 1, 2, 3 diharapkan segera dikirim seperti itu. Jadi Ibu gampang untuk lebih mudah menilainya. Karena 50% dari tugas, 50% dari UAS kali ini penilaiannya. Kita nanti sekitar 2 minggu lagi kita web ketiga, web keempat ya. Nah, jadi tugas ketiga mungkin minggu-minggu depannya lagi ya. Minggu-minggu depannya lagi ada tugas yang terakhir yaitu tugas ketiga. Jadi jangan sampai salah satu dari tugas itu tidak dikumpul karena itu bakalan berpengaruh kepada nilai kalian di akhir. Nah, jadi untuk mengantisipasi nilai-nilai yang buruk, segera dikirimlah apa-apa yang perlu dipersiapkan. Misalnya tugas 1, 2, 3 itu harus dilengkapi memang ya. Oke ya. Nah, Ibu kira hari ini sampai di sini dulu tuh kita yang ketiga. Lebih dan kurang mohon maaf bagi yang menonton nanti.
segera disubmit tugasnya karena cuma beberapa yang sudah kumpul. Masalah di kelas 128 ini belum ada yang kumpul ya, karena kalau kelas lain pasti masih ada dua atau tiga yang udah kumpul. Oke ya, Eh, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.